guys are watching one of the best programs on earth, and yes, this is 1 Hour With. Oke, jadi selama 1 jam ke depan, kalian akan mendapatkan sebuah sajian lengkap mengenai satu musisi atau band favorit kalian. And we're gonna get in so deep. How deep? Well, like this deep. So you're gonna get drowned and you will not even be able to breathe. Dan di episode kali ini, I'm gonna present you guys some wonderful stories from the American female singer yang termasuk ke dalam list one of the best-selling artists of all time. Who is she? Okay, so I'm gonna give you guys another clue. She's an California girl, she's an American teenage dream, dan pastinya she is hot. So, you guys got any clue yet? I know you do! Yup, you guys got it right. It's Katy Perry. So, more of 1 Hour With her. Stay tuned then. Yes, back on the show, 1 Hour With Katy Perry. Well, siapa sih yang gak kenal sama Katy Perry? Penyanyi yang muncul dan mulai terkenal di medio tahun 2008 berkat lagu berjudul I Kissed a Girl yang merupakan lead single dari album keduanya One of the Boys. Seketika itu, Katy Perry became a pop music sensation. Bukan hanya karena lagu-lagu catchy-nya yang selalu berhasil menembus Billboard Hot 100, tapi juga berkat style fashion-nya. Do you guys remember her spinning peppermint squill dress? Yup, Katy Perry emang punya trademark over-the-top fashions and also quirky stage props yang menggabungkan humor, bright colors, and food-related themes. Ditambah juga dengan hairstyle-nya yang sering berganti-ganti warna. And it's super cute, isn't it? She is a role model karena udah menginspirasi banyak gadis di dunia untuk mengikuti style-nya dalam hal fashion, gaya rambut, and other stuff. Apakah kamu salah satu di antaranya? Terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada 25 Oktober tahun 1984 di Santa Barbara, California. Katy seolah dilahirkan untuk bernyanyi. Ia memulai karir bermusiknya di usia 9 tahun saat bernyanyi di paduan suara gereja milik orang tuanya, Morris Keith Hudson and Mary Christine Perry, yang merupakan seorang pastor. Di ulang tahunnya yang ke-13, Katy dibelikan gitar pertamanya sebagai hadiah oleh ayahnya. Dan gak lama kemudian, ia mulai menyanyikan lagu ciptaannya di depan publik. Setelah lulus sekolah, Katy benar-benar ingin mengejar karir bermusiknya. Ia kemudian belajar Italian opera di Music Academy of the West in Santa Barbara. Hingga tak lama kemudian, bakat bernyanyinya berhasil menarik perhatian musisi folk asal Nashville, Tennessee, yaitu Steve Thomas and Jennifer Knapp yang kemudian membawanya ke sana untuk meningkatkan kemampuan menulis. Di Nashville, Katy mulai merekam demo dan belajar menulis lagu, juga bermain gitar. And guess what guys? Yang terjadi berikutnya adalah suratan takdir yang menjadi starting point buat seorang Katy Hudson di industri musik. Yup, she got her first recording contract. Bersama dengan Red Hill Records, Katy merekam debut albumnya. Sebuah album self-titled beraliran Christian rock yang dirilis pada bulan Februari 2001. Namun sayangnya album ini kurang sukses secara komersial karena hanya terjual sekitar 100 kopi sebelum label menghentikan penjualannya di bulan Desember tahun itu. Kemudian si label bangkrut. Ironis tuh ya. Back on the show, 1 Hour With Katy Perry. Kegagalan di debut albumnya gak lantas bikin Katy menyerah gitu aja. Ia kemudian memutuskan hijrah ke Los Angeles untuk bekerja dengan producer and songwriter Glenn Ballard yang pernah menjalin kerjasama dengan beberapa artis terkenal seperti Christina Aguilera dan Alanis Morissette. And FYI, usia Katy pada saat itu masih 17 tahun di Music Mania. Dan sejak saat itu, Katy memutuskan untuk tak lagi mengusung musik gospel dan menggantinya dengan musik sekular. Kemudian di tahun 2003, ia mulai memakai stage name Katy Perry yang diambil dari nama gadis ibunya untuk menghindari kebingungan orang akan dirinya dengan aktris Kate Hudson. Namun lagi-lagi perjalanan karir Katy saat itu tak semulus yang ia bayangkan.
Selama 5 tahun tinggal di LA, ia pernah merasakan hidup susah, tak punya uang. Menulis cek kosong, menjual pakaian, hingga meminjam uang pernah dia lakukan untuk membiayai hidupnya kala itu. Bahkan album solo yang dia kerjakan dengan Ballard setelah menandatangani kontrak dengan The Island Def Jam Music Group ditangguhkan sebelum albumnya rampung. Dan setelah melalui 3 kali kegagalan dengan perusahaan rekaman, Katy akhirnya menandatangani kontrak dengan Capitol Records di tahun 2007 yang memberikannya jalan untuk menjadi seorang penyanyi besar seperti saat ini. Back on the show, 1 hour with Katy Perry. And it's time, you know that, rumor has it. Rumor has it. Okay, so we're going to talk about the controversy past and present of Catherine Elizabeth Hudson. From Katy Hudson to Katy Perry, from gospel to secular, and from Christian rock to pop music. Can you find the difference? Yap, perubahan inilah yang jadi kontroversi seorang Katy Perry. Oleh kedua orang tuanya, Katy dibesarkan dengan aturan Kristen Pentecosta yang ketat. Dia bahkan tidak diizinkan untuk menonton The Smurfs atau membaca Harry Potter. Katy pun tumbuh dengan mendengarkan musik-musik gospel. Tapi ketika ia akhirnya mendengar album non-Christian pertamanya, Jagged Little Pill milik Alanis Morissette, ia terinspirasi oleh lagu You Oughta Know. Yap, penyanyi asal Kanada ini emang jadi big influence-nya selain vokalis Queen Freddie Mercury. Dengan background keluarga yang sangat religious, memang sangatlah bertolak belakang dengan penampilan Katy Perry saat ini. Banyak pihak yang berspekulasi setelah kegagalan di debut albumnya yang beraliran gospel, Katy sold her soul to the devil to get popularity. Terkait hal ini, beberapa pihak mengklaim mempunyai bukti. Di antaranya adalah lagu I Kissed the Girl, juga You're So Gay yang dianggap terlalu mengeksploitasi dan mengumbar perilaku hubungan sesama jenis yang tentunya bertentangan dengan norma agama. Dan yang paling baru adalah kontroversi video klip Dark Horse yang dianggap menghina umat muslim, juga penampilannya di ajang Grammy 2014 yang dituduh menampilkan aksi panggung berbau satanism. Menanggapi hal ini, Katy pun memberikan sebuah jawaban yang lagi-lagi penuh kontroversi. Dia berkata, if the Illuminati exists, I would like to be invited. I believe in aliens, so if people want to believe in Illuminati, great. Gitu katanya guys. Bagaimana menurut kalian? Believe it? Yes, you guys are still on the show 1 hour with Katy Perry. So, what else can we talk about regarding Katy Perry? Well, di balik kritikan, kontroversi, dan semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, she is a great singer. Selain itu, dia juga seorang yang dermawan. Katy telah mendukung berbagai kegiatan amal seperti mendukung organisasi yang bertujuan untuk membantu orang yang menderita penyakit seperti kanker dan HIV/AIDS. Mendukung pendidikan anak yang kurang mampu. Kemudian di tahun 2013 lalu ia menjadi duta UNICEF yang fokus dalam meningkatkan kehidupan anak-anak, and so many more guys. Katy bahkan pernah mendonasikan uang hasil penjualan single Part of Me dan juga sebagian dari penjualan tiket Prismatic World Tour-nya untuk kebutuhan amal. Mulia sekali ya hati seorang Katy Perry ini. Kalau yang ini sih patut banget buat dicontoh ya Music Mania. Hope you guys have enjoyed so far. I still have a couple more to go, so stay tuned. Still on the show 1 hour with Katy Perry. Dan kali ini guys, gue bakalan ngasih tahu pencapaian apa aja yang udah pernah diraih sama Katy Perry sepanjang karirnya. Katy Perry mengawali kesuksesannya lewat single I Kissed the Girl dari album One of the Boys di tahun 2008. Berkat single ini, Katy mengalami kesuksesan secara komersial. Mencapai puncak tangga lagu di hampir 20 negara dan menjadi one of the best-selling singles worldwide.
Setelah itu, rentetan penghargaan pun berhasil ia raih. Dari bulan Mei 2010 sampai September 2011, dia menghabiskan total 69 minggu berturut-turut sekaligus memecahkan rekor di 10 besar Billboard Hot 100. Teenage Dreams yang dirilis Agustus 2010 menjadi album pertama dari seorang artis wanita yang menghasilkan 5 single number 1 di chart Billboard. Dan secara keseluruhan, merupakan album kedua setelah Bad milik Michael Jackson di tahun 1987. Hingga November 2013, Katy telah menjual 11 juta album dan 81 juta single di seluruh dunia. Dan sampai sejauh ini, Katy telah memenangkan 2 American Music Awards, 5 MTV Video Music Awards, and 14 People's Choice Awards, dan 3 Guinness World Records. Ini belum termasuk beberapa buah penghargaan lainnya yang nggak bisa disebutin satu persatu di sini ya. Whoa, what an awesome achievement, yeah? So Music Mania, I think we have reached the end of the show. I hope you guys have had enough Katy Perry, and I hope you guys enjoyed the show with me. And please don't forget to shoot us an email over at music.channel@mncgroup.com, and please say hi to us on Twitter, the @MNCMusicChannel with #1HourWith. Okay, so I gotta go for now, guys. You guys have a great day, and I'll see you later.